different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dengan NIM 859827338, Program Studi Pendidikan Guru di Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas 1 saya pada mata kuliah Pancasila yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila yang meliputi BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara singkat, melainkan melalui beberapa tahapan penting yang melibatkan 3 lembaga utama, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama, BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang pertamanya, para tokoh bangsa kemerdekaan Indonesia mendiskusikan dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip ini kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara yang lebih lengkap. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan awal Pancasila. Piagam ini mencerminkan semangat kompromi dan persatuan dari para tokoh bangsa yang berbeda latar belakang demi mewujudkan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting lahirnya Pancasila secara sah dan konstitusional. Adapun peristiwa penting sidang BPUPKI dan lahirnya Pancasila, salah satu peristiwa penting dalam sejarah lahirnya Pancasila adalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berusaha merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Setelah melalui berbagai proses, rumusan ini disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada
18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Indonesia. Dan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai penting yang sangat menonjol, yaitu nilai persatuan dan musyawarah. Para tokoh bangsa yang memiliki latar belakang berbeda seperti agama, suku, dan pandangan politik mampu berdiskusi dengan semangat gotong royong untuk mencari dasar negara yang dapat diterima semua pihak. Nilai toleransi dan kebijaksanaan. Perubahan pada rumusan Piagam Jakarta menunjukkan sikap saling menghormati demi menjaga persatuan bangsa, nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masa depan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Refleksi pribadi, dari proses lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa persatuan dan musyawarah adalah kunci dalam menghadapi perbedaan. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk membangun bangsa. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai tersebut masih sangat relevan. Di tengah era digital dan globalisasi, generasi muda perlu menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sikap seperti ini akan memperkuat karakter bangsa dan menjaga keutuhan Indonesia di masa depan. Kesimpulannya, proses lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa tidak datang secara mudah, melainkan hasil dari perjuangan, dialog, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Generasi muda perlu meneladani semangat itu agar nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.